Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai luas permukaan bangun ruang. Yang pertama, luas permukaan prisma. Untuk mencari luas permukaan prisma, kita bisa menggunakan rumus 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Coba kita bahas satu persatu. Kenapa 2 kali luas alas? Karena alas dan bagian atasnya bentuknya sama, sehingga kita menghitung luas alasnya dan juga luas bagian atasnya, sehingga sama saja dengan kita menghitung 2 kali luas alas. Kemudian ditambah keliling alas kali tinggi. Kenapa keliling alas kali tinggi? Di sini ada contohnya, ini ada A, ada B, ada T. Ini kalau kita beber seperti jaring-jaring prisma, ini akan membentuk sebuah persegi panjang, ya, yang panjangnya adalah A ditambah B ditambah T. Ya, kalau kita beber, maka persegi panjang tersebut panjangnya adalah A ditambah B ditambah T. Kalau kita bentuk segitiga berarti berupa segitiga ini, yaitu kelilingnya. Kemudian dikalikan dengan lebarnya persegi panjang itu, yaitu tinggi dari prisma ini, sehingga bisa ditulis bahwa sisi tegaknya itu adalah keliling alas kali tinggi. Oke, contohnya prisma segitiga ini. Prisma segitiga ini luas alasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2 kali tingginya segitiga, yaitu ini luas alasnya. Ini bisa ditulis alas kali tinggi dibagi 2, ya. Jadi ini A kali T dibagi 2. Ini luas alas dari prisma ini yang berupa segitiga. Sehingga kalau kita tuliskan lagi di sini sama dengan 2 kali alas kali tinggi dibagi 2. Oke. Kemudian keliling alasnya. Jadi ini kita tambahkan keliling alasnya, ini adalah A ditambah B ditambah T. A, B, T. Kemudian dikalikan dengan tingginya. Jadi ini kali tingginya. Tingginya adalah TP, tinggi prisma. Oke, ini untuk mencari luas prisma segitiga ini. Nah, nanti penerapannya kalau sudah ada angka-angkanya bisa dimasukkan angka-angkanya, kemudian dihitung. Oke, bisa kita lanjutkan ke bangun ruang berikutnya. Bangun ruang ini adalah tabung. Tabung ini hampir sama dengan prisma tadi, yaitu keliling luas alasnya ada 2, kemudian ditambah dengan luas sisi tegaknya. Nah, kalau kita jadikan rumus sendiri, yaitu luas permukaan tabung, bisa kita tuliskan 2 kali pi kali r kali tinggi ditambah r, ya. Jadi ini T itu tinggi dari tabung, kemudian R ini adalah jari-jari alasnya yang berupa lingkaran. Nah, nanti tinggal dimasukkan angka-angkanya, bisa dihitung ketemu dengan luas permukaan tabung. Oke, kita lanjutkan ke bangun berikutnya. Ini adalah luas permukaan limas. Untuk mencari luas permukaan limas, kita bisa menghitung luas sisi alasnya.
ditambah dengan luas sisi tegaknya. Nah, luas sisi alasnya ini nanti tergantung dengan jenis limasnya. Kalau limas segi 4 ya kita menghitung luas dari segi 4 ini, panjang kali lebarnya dari alasnya. Kalau limasnya segitiga, maka kita bisa menghitung luas segitiganya, yaitu alas kali tinggi dari segitiga itu dibagi 2. Kemudian untuk sisi tegaknya, kita lihat di sini sisi tegaknya berupa segitiga. Berarti kita nanti menghitung luas segitiga ini, kemudian dikalikan berapa? Dikalikan jumlah sisi tegaknya. Kalau 5 segi 4, sisi tegaknya ada berapa? Ada 4. Berarti nanti kita kalikan 4. Jadi kita hitung satu luas sisi tegak ini, kemudian dikalikan 4. Kalau 5 segitiga berarti sisi tegaknya ada 3, ya dikalikan 3. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke bangun ruang berikutnya. Luas permukaan kerucut. Untuk mencari luas permukaan kerucut ini sebenarnya sama dengan limas tadi, yaitu luas sisi alas ditambah luas sisi tegak. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkarannya adalah pi kali r kuadrat. Kemudian luas sisi tegaknya ini adalah selimutnya, ini adalah pi kali r kali s. I kali R kali S, ya, R-nya jari-jari lingkarannya ini, kemudian S-nya itu adalah sisi miringnya ini, ya, sisi miringnya ini. Oke, ini adalah S-nya. Nah, untuk mencari S ini kalau tidak diketahui, untuk mencari S ini bisa dihitung dengan cara S sama dengan akar dari R kuadrat. R-nya adalah jari-jari sisi alasnya ini. T ini adalah tinggi dari kerucut ini, ya. Jadi R-nya dimasukkan kuadrat, kemudian ditambah T-nya dimasukkan di kuadrat, dijumlahkan, ini dijumlahkan, baru akarnya. Akarnya berapa? Ketemu S, nanti bisa dimasukkan ke sini. Oke, kita lanjutkan ke bangun ruang berikutnya. Luas permukaan bola. Untuk mencari luas permukaan bola bisa kita gunakan rumus 4 kali pi kali r kuadrat, ya. Jadi R ini adalah jari-jari dari bola, jari-jari dari bola. Kalau tidak diketahui jari-jarinya, misalnya diameternya, ya diameternya itu sama dengan tingginya bola, ini adalah diameter, maka R-nya adalah setengah dari diameter. Oke, ini rumus-rumus untuk menghitung luas permukaan bangun ruang. Setelah ini kita akan mencoba beberapa latihan soal, nanti ada sebagian yang akan kita bahas, sebagian lagi bisa kalian coba kerjakan sebagai latihan. Oke, kita mulai dari latihan soal yang pertama. Sebuah tabung berdiameter 20 cm, 21 cm ini adalah diameter. Kemudian tingginya 45 cm. Nah, yang ditanyakan tentukan luas permukaan tabung. Oke, masih ingat? Untuk mencari luas permukaan tabung, rumusnya apa? Ya, luas permukaan tabung ini rumusnya adalah 2 kali pi kali r kali tinggi ditambah
R, jari-jari ya, R-nya jari-jari. Coba kita masukkan 2 kali P-nya kita pakai 22/7. R-nya karena yang diketahui diameter, maka R adalah diameter per 2 atau setengahnya diameter. Nah, berarti langsung aja kita masukkan R-nya adalah 21/2. Kemudian ini kita masukkan lagi, tingginya 45 ditambah R-nya adalah setengahnya dari 21. Nah, gini. Oke, kita hitung dulu yang di dalam kurung. 45 ditambah 21/2. Nah, kalau misalnya ini tidak bisa, langsung kita jadikan penyebut yang sama ya, ini menjadi 90/2. Jadi yang ini bisa dihitung 45 itu kalau dikalikan 2 menjadi 90/2 supaya bisa dijumlahkan dengan 21/2 sehingga ini menjadi 90 ditambah 21. Berapa 90 tambah 21? Ya, 111/2. Oke, jadi ini menjadi 111/2. Nah, kalau kita tuliskan lagi semuanya jadi 2 kali 22/7 kali 21/2 kali 111/2. Nah, sekarang coba kita sederhanakan. Ini perkalian semua bisa kita sederhanakan. Ada 2. Di sini di bawah juga ada 2. Sama-sama dibagi 2. Ini 1 dibagi 2 juga 1. Kemudian di sini ada 22. Ini ada 2, sama-sama genap bisa dibagi 2. Ini dibagi 2 1, ini dibagi 2 tinggal 11. 7 dan 21. Ini sama-sama bisa dibagi 7. 7 dibagi 7 1, 21 dibagi 7 3. Kemudian ini sudah habis yang di atas bawah. Yang di bawah ini tinggal 1 kali 1 kali 1, nanti hasilnya juga 1. Yang di atas sekarang 1 kali 11 kali 3. Ini adalah 33. Nah, ini berarti kita tuliskan lagi, ini tinggal 33 kali 111. Kita hitung saja, 111 kali 33. 1 kali 3, 1 kali 3 lagi, 1 kali 3, ini sama. Kita hitung 3, 6, 6, 3. Jadi hasilnya luas permukaannya adalah 3663 cm persegi. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Ya, nomor 2 ini kita lihat di sini adalah prisma segi 3. Luas alas dari prisma ini adalah berupa segitiga, sehingga kalau kita hitung luas permukaannya ini adalah 2 kali luas alas ditambah keliling, jadi keliling segitiga kali dengan tingginya prisma ya, sehingga ini bisa kita masukkan luas alasnya adalah alas kali tingginya segitiga dibagi 2. Di sini alas dan tingginya segitiga adalah 6, ini alasnya,
tingginya 8 ya. Ini berupa siku-siku ya. Jadi ini bisa kita masukkan, luas alasnya adalah 6 kali 8 dibagi 2. Kemudian kita masukkan lagi kelilingnya. Kelilingnya adalah 6 ditambah 8 ditambah 15. Kemudian dikalikan dengan tingginya prisma adalah 12. Nah, sekarang kita hitung yang di sini. 2, ini ada 2, bisa dibagi 2, 1, dibagi 2, 1, sehingga menjadi 6 kali 8 saja. 6 kali 8 berapa? 48. Jadi ini 48. Kemudian ditambah 6 ditambah 8 14 ditambah 15 29. Jadi ini menjadi 29 kali 12 ya. Sekarang kita hitung dulu 29 kali 12. 9 kali 2 18, 2 kali 2 4, ini 5, ini 9, 2, 8, 14, 3. Ini 3, 4, 8, sehingga ini menjadi 48 ditambah 3, 4, 8 ya, sehingga luas permukaannya adalah 8 ditambah 8 16 meter 1 ini 4 5 tambah 4 9, kemudian 3, yaitu 396 cm persegi. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Untuk soal nomor 3 ini bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk nomor 4 ini juga bisa kalian coba. Tadi sudah ada contohnya, luas permukaan 5, bisa kalian coba kerjakan sebagai latihan. Nomor 5 ini ada sebuah 5 segi 4. Kita diminta untuk menghitung luas permukaannya. Oke, untuk menghitung luas permukaan 5 segi 4, kita hitung luas alas dan luas sisi tegaknya ya. Jadi di sini jadi luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas alasnya, ini alasnya berbentuk persegi, sehingga luas alasnya adalah sisi kali sisi alasnya, yaitu 9 kali 9. Kemudian sisi tegaknya ini berupa segitiga dan jumlahnya ada 4. Jadi nanti 4 kali dari luas segitiga. Nah, luas segitiganya adalah alas kali tingginya segitiga, yaitu ini alasnya ini 9, tingginya 15, sehingga ini luas segitiganya itu 9 kali 15 per 2. Ini adalah luas dari segitiga dan jumlahnya ada 4 ini, sehingga sisi tegaknya adalah 4 kali 9 kali 15 per 2. Ini kita hitung satu persatu. 9 kali 9 nya ini 81. Kemudian yang di sebelah kanan ini 4 dan 2, ini bisa kita sederhanakan, dibagi 2 1, dibagi 2 tinggal 2, sehingga ini menjadi 2 kali 9 kali 15 ya. 2 kali 15 kita kalikan dulu. Ini perkalian bisa kita bolak-balik ya, komutatif, sehingga 2 kali 15 kita kalikan menjadi 30 kali 9 ya. Jadi maksudnya untuk memudahkan penghitungan.
Oke, ini menjadi 81 ditambah 3 kali 9 berapa? Ya, 27. Nah, dan nolnya 1 berarti 270. Kemudian hasilnya 81 ditambah 270. 1 tambah 0 1, 8 ditambah 7 15, masih ada 1, ini di 3, sehingga luas permukaan dari 5 segi 4 ini adalah 351 cm persegi. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Untuk soal nomor 6 bisa kalian coba kerjakan sebagai latihan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 7 ini juga kalian coba ya sebagai latihan. Saya yakin pasti bisa ya, ada contohnya tadi. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nomor 8, di sini kita diminta untuk menghitung luas permukaan setengah bola padat yang berjari-jari 14 mm. Ya. Perlu kita tekankan di sini setengah. Nah, ini setengah. Jadi bola padat ini setengahnya. Kita diminta untuk mencari luas permukaannya. Sehingga nanti yang perlu kita perhatikan, karena ini bolanya padat, kalau setengahnya itu berarti nanti kita hitung juga luas permukaan dari sisi yang berupa lingkarannya, ya, potongannya itu berupa lingkaran, itu juga dihitung permukaannya berupa lingkaran. Jadi nanti kita menghitungnya ini adalah luas permukaannya adalah luas lingkarannya, ini yang dipotong itu ditambah dengan setengah dari luas permukaan bola. Nah, luas permukaan bola sendiri adalah 4 kali pi kali r kuadrat. Jadi yang ini adalah luas permukaan bola. Karena setengahnya berarti kita kalikan setengah. Oke, bisa dipahami ya. Nah, luas lingkarannya ini karena dipotong dan padat, ini juga dihitung luas lingkarannya per potongannya itu. Oke. Nah, luas lingkarnya sendiri karena jari-jarinya 14 mm, berarti luas lingkarannya adalah pi kali r kuadrat, ya, 22/7 kali 14 kali 14, ya, kemudian ditambah ini setengahnya, ini bisa langsung kita hitung, ini berarti dibagi 2, 1 dibagi 2 tinggal 2, ya. Kemudian kita masukkan 2 kali 22/7 kali 14 kali 14. Oke. Nah, di sini kita lihat, di sini sama ini ya, 22/7 kali 14 kali 14. Di sini juga ada 22/7 kali 14 kali 14. Ya. Jadi kita hitung satu kali nanti sudah hasilnya sama. Ya. Kita lihat 7 kali 14, 7 dan 14 bisa disederhanakan. Ini tinggal 1 dibagi 7, ini tinggal 2. Kemudian 2 kali 22 itu 44, sehingga menjadi 44 kali 14. Kita hitung ya, 44 kali 14. 4 kali 4 16, 1 kali 4 4, ini 5, ini sama, jadi 6, 11, ini 6, sehingga ini hasilnya 616. Jadi ini sama dengan 616 ditambah 2 kali 616. Oke, sehingga ini bisa kita hitung lagi.
yang di sini dikalikan 2, 12, 1 kali 2, 2 tambah 1, 3, 6 kali 2, 12, sehingga ini menjadi 616 ditambah 1, 2, 3, 2. Kita tambahkan di sini 8, 4, 8, 1, sehingga luas permukaan setengah bola padat ini ketemu 1848 mm persegi. Oke, bisa kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Untuk nomor 9 ini kita lihat ada sebuah kerucut. Jadi Sandra ingin membuat sebuah topi berbentuk kerucut seperti gambar di samping. Tinggi topi yang akan dibuat adalah 30 cm dan jari-jarinya 11 cm. Jadi ini jari-jari. Kemudian tentukan luas kertas paling sedikit yang dibutuhkan untuk membuat topi tersebut. Nah, di sini topi ini tentunya tidak terdapat alasnya, ya, alasnya bolong maksudnya ya. Berarti nanti kita tidak menghitung luas alasnya, ya. Langsung kita hitung luas selimutnya, luas sisi tegaknya, gitu ya. Nah, tinggi topi. Nah, ini kita ralat dulu. Jadi yang dimaksud tinggi topi ini harusnya adalah yang dimaksud adalah sisi miringnya ini ya. Kalau dalam rumusnya itu adalah S. Karena kalau kita buat tinggi topinya ini tinggi yang sebenarnya yang di tengah, nanti ini angkanya kurang pas. Jadi agak sulit nanti ngitungnya. Jadi ini kita anggap, jadi yang dimaksud tinggi topi ini adalah sisi miringnya ini, ya, panjang yang miring ini. Oke, sehingga untuk menghitung luasnya ini adalah Pi kali R kali S, ya. Ini adalah sisi tegaknya, sisi selimutnya, karena kita tidak perlu menghitung sisi alasnya karena bolong, gitu ya. Oke, sehingga kita masukkan saja Pi kali R kali S. Jadi Pi nya ini 3,14 kali R nya 11 kali S nya adalah 30. Nah, ini bisa kita jadikan seperti ini, kali 11 kali 30. Kemudian 30 dan 100 ini sama-sama dibagi 10 menjadi 3. Ini bagi 10 tinggal 10. 3 bisa kita kalikan 11 menjadi 33, sehingga ini menjadi 314 kali 33 per 10. Nah, kita hitung sekarang 314 kali 33. 4 kali 3 12, 1 kali 3 3, 4, 3 kali 3 9. Ini sama 2 4 9. Kemudian kita jumlahkan 4 tambah 2 6, ini 13, ini 10, sehingga ini sama dengan 10362 per 10 atau 10362. Ini ada satu angka di belakang koma. Nah, ini sentimeter persegi. Nah, ini adalah luas kertas paling sedikit yang dibutuhkan, yaitu luas permukaan dari sisi tegaknya kerucut ini. Oke, bisa kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Untuk soal nomor 10 ini bisa kalian coba kerjakan sebagai latihan, ya.
Dan sampai di sini pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.